Melek budaya, budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Bicara Majapahit, bicara Nusantara, bicara kejayaan masa lalu. Bicara suatu negara yang sangat kuat di zamannya, yaitu Wilwatikta. Sekarang kita berada di situs Minak Jinggo, di mana situs ini terbikin dari material batu bata dan arealnya sangat luas sekali. Tempat ini ditemukan di bawahnya itu ada batu bata dan di atasnya ini ada struktur batu andesit. Misteri juga dengan situs Minak Jinggo ini. Kenapa di atas dari struktur batu bata merah ini ada banyak sekali batu andesit yang berukir. Beberapa teori memang saling berseberangan juga bicara tentang Candi Minak Jinggo ini. Apakah ini tempat untuk pemujaan karena banyaknya ditemukan patung-patung dewa dan lain sebagainya, dan ini adalah naga ini naga. Jadi di tempat ini masyarakat masih banyak melakukan ritual. Kita akan telusuri terus situs Minak Jinggo ini seberapa luas dan seberapa dasarnya situs Minak Jinggo yang terbikin dari batu bata dan batu andesit. Di sini kita menemukan seperti struktur ruangan yang bentuknya bilik-bilik seperti ini, dan anehnya di sini ada batu andesit. Batu andesit ini biasanya dibikin untuk material dari candi atau pemujaan di zamannya. Anehnya juga di sini ada batu putih. Nih, materialnya dari batu putih. Jelas kalau patung-patung dari batu putih itu spesial banget di zamannya. Jadi jarang sekali kita menemukan patung-patung pemujaan yang bermaterial batu putih. Kita akan telusuri terus struktur dari Candi Minak Jinggo ini sampai seberapa luas, karena ada sekitar hampir 30 meter persegi yang ada di tempat ini itu terbikin dari material batu bata. Apakah betul ini Minak Jinggo sesuai dengan situs dari Blambangan? Ada cerita tentang Majapahit yang terbagi dua, antara Majapahit Timur dan Majapahit Barat. Coba kita telusuri terus untuk Candi Minak Jinggo ini, tetap di Indonesia Majapahit Channel. Kita akan lanjutkan telusuri lagi situs Minak Jinggo ini yang materialnya memang terdiri dari tiga, yaitu batu bata merah, batu andesit, dan batu putih. Kita akan lihat struktur batu putihnya. Ini galian yang masih dilakukan sampai sekarang ini, jadi ekskavasi masih tetap berlangsung untuk Candi Minak Jinggo ini dan belum bisa diambil kesimpulan. Sedangkan struktur batu bata dan batu andesit keberadaannya seperti ini. Apakah ini porak-poranda karena bencana alam atau karena perang? Atau kita lihat di sini struktur batu bata, di atasnya ada batu andesit. Kita akan telusuri terus, yuk. Ini ada ukiran. Ukirannya membentuk permata ini tengahnya. Ada satu lambang 4 arah mata angin di sini. Jadi ini masih terpendam di dalam tanah, masih dalam proses ekskavasi oleh BPCB. Kita lihat ini ada material batu putih. Nah, ini banyak tumpuan batu putih yang ditemukan di lokasi Candi Minak Jinggo. Batu putih ini sangat langka sekali. Kalau yang masa-masa sekitar 20 tahun lalu, ini banyak temukan di daerah Jabung, Wonosalam ya. Ini banyak ditemukan di sana. Tapi ini di Minak Jinggo banyak diketemukan struktur batu putih yang masih belum berbentuk patung. Kayaknya ini masih mau dibuat struktur satu bangunan ini. Biasanya untuk tempat pemujaan. Struktur batu putihnya masih banyak seperti ini. Tidak memungkinkan di tempat ini masih bertebaran lagi batu putih dan batu andesitnya. Karena lokasi ini masih tertutup tanah hampir 2 meter. Di bawah tanah ini masih banyak struktur batu bata merah. Dan ini kita lihat temboknya sudah miring yang sebelah sini. Kemiringan tembok ini. Dan di atasnya banyak hancur
batu bata merah. Begitu dasarnya mirip juga situs ini dengan situs Sumur Upas yang ada di Sentono Rejo. Ada kemiripan, di saat ruang-ruang dan bilik-bilik ini sangat banyak sekali di sini. Misteri apakah yang ada di Candi Minak Jinggo ini? Kita akan telusuri terus, tetap di Indonesia Majapahit Channel. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Wes. Ini ada batu andesit, strukturnya ini kelihatannya ada di sudut candi biasanya nih. Dan ini ada bentuk belalai gajah di sini dengan ukiran-ukiran Majapahitnya. Jadi ini ukiran Majapahitnya dengan ciri khasnya ukiran Majapahit. Kita lihat struktur di samping ini. Ini ada tembok dari batu bata yang miring arah ke timur. Sedangkan ini ada batu andesit. Di bawahnya ini banyak serpian dari batu bata merah dan batu putih. Sangat misteri sekali situs Minak Jinggo ini. Banyak kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh para ahli tentang tempat situs Minak Jinggo ini. Tapi sampai hari ini belum diketemukan titik temu dari berapa anggapan apa situs Minak Jinggo itu di zamannya. Kita akan telusuri terus. Lanjut yuk. Nah ini adalah daun teratai. Ini biasanya ada di bawah dari umpak patung pemujaan. Ini adalah daun teratai atau patma di sini. Dan ini banyak sekali di sini bertebaran. Bentuk-bentuk batu andesit ini tapi sudah dikumpulkan di sebelah barat. Dan belum diketemukan titik temunya antara berapa ukiran ini membentuk satu candi atau tidak, ataukah sudah banyak yang hilang, atau banyak yang dirusak. Ini jadi misteri juga. Semoga misteri ini secepatnya terungkap. Tetap lanjut terus di Indonesia Majapahit Channel. Bicara Majapahit, bicara batu bata merah, bicara Trowulan, bicara kejayaan masa lalu, bicara tentang lahirnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangurwa. Di sini kita lagi berada di situs Minak Jinggo, satu situs yang misteri juga, di mana di serpian dari candi ini banyak kita temukan serpian batu putih yang begitu banyak. Apakah tempat ini dulu juga yang sebelah selatan itu tempat untuk membuat patung-patung atau arca-arca dari batu putih? Karena struktur tanah dan lapisan tanah yang kita lihat ini di atasnya banyak serpian batu putih yang kecil-kecil segini. Kalau kita lihat kebiasaan masyarakat di Trowulan, terutama di Wates Umpak dan Jatisumber, ini banyak orang yang bikin patung dari batu andesit juga piting arca. Dan strukturnya sama, jadi cuilan-cuilan dari batu ini akan ditumpuk, merupakan limbah dari pembuatan patung. Kita lihat yang sebelah selatan dari Candi Minak Jinggo ini, banyak sekali, hampir sekitar setengah meter. Ini lapisan ini terdiri dari serpian-serpian batu putih seperti ini. Dan konon memang banyak di Majapahit satu tempat pemujaan itu yang patungnya atau fasilitas yang lain terbikin dari batu putih. Jadi aneh juga di saat di Candi Minak Jinggo ini struktur batu bata seperti ini. Dulu waktu ditemukan di atasnya banyak batu andesit yang besar-besar sekali. Dan itu tidak kita temukan juga bentuknya dulu gimana sih batu andesit ini, apakah membentuk satu candi atau membentuk bangunan yang lain. Ini jadi misteri juga Candi Minak Jinggo. Dan kenapa dinamakan Candi Minak Jinggo? Sampai hari ini masyarakat masih banyak cerita mitos dan legenda yang beredar di masyarakat. Apakah benar Majapahit dulu pernah terbagi dua? Itu ada pengaruhnya juga di Candi Minak Jinggo ini dengan adanya Majapahit Timur dan Majapahit Barat. Kita akan lihat terus, telusuri terus jejak masa lalu, jejak peradaban leluhur kita yang begitu dahsyat, begitu luhur. Kita akan belajar ulang lagi tentang Majapahit di Trowulan dan berapa serpian batu bata merah
goresan jiwa di zamannya. Kita coba buka mata, buka hati, selamatkanlah situs-situs ini. Semoga situs Cagar Budaya ini bisa memberi kita informasi dan inspirasi ke depannya. Gimana leluhur kita dulu hebat, leluhur kita dulu bisa gemari Pahlo Jinawi, Toto Tentrem, Ketora Harjo. Dan gimana kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu lahir dari bumi Trowulan, dari bumi Majapahit. Begitu dahsyatnya. Dan sampai hari ini, gimana sih peradaban Majapahit yang sesungguhnya? Jadi misteri juga. Apakah beberapa teori tentang Majapahit dari beberapa peneliti-peneliti di Barat atau peneliti-peneliti di Indonesia sendiri. Kita akan lihat satu saat berapa kesimpulan dari hasil penelitian, ekskavasi dan lain sebagainya. Kita akan lihat nanti di satu tempat yang sangat bagus di Trowulan, yaitu di Mandala Majapahit. Kita suatu saat akan bermain ke sana, melihat di sana hasil penemuan, juga kesimpulan-kesimpulan dari penelitian. Kita akan lanjut lagi telusuri situs Minak Jinggo ini. Yang sebelah barat ini banyak terdiri dari struktur batu andesit. Ayo kita lanjut terus telusuri situs Minak Jinggo ini. Masih tetap di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek. Melek budaya, budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Sekarang kita berada di sisi barat dari Candi Minak Jinggo. Seperti yang saya bilang tadi bahwa struktur Candi Minak Jinggo ini ada 3 bahan dasar, yaitu batu bata merah, batu putih, juga batu andesit. Sekarang kita ada di serpian batu andesit. Jadi struktur batu andesitnya, batu-batunya seperti ini, dan tidak ada satupun patung yang ada di sini. Entah patungnya sudah dibawa ke BPCB diamankan, tapi dari struktur batu andesit ini kita bisa ketahui bahwa alat pahat di zamannya. Kenapa saya bicara alat pahat? Maaf juga, karena tiap hari saya juga memahat patung-patung batu andesit, yaitu di Trowulan. Kita telusuri juga nih. Nih, ini awal pembikinan untuk meratakan satu struktur batu andesit. Kalau orang-orang di pengrajin namanya ini bakalan. Jadi tata atau paju yang dibikin untuk membuat ini seperti adalah paju bakalan. Beda dengan yang di bawah ini. Ini alat pahatnya merupakan giringan atau memperhalus satu tekstur dari batu andesit yang sebelum dibentuk dia menjadi satu pola yang diinginkan. Seperti ini akhirnya jadinya. Patma seperti ini atau daun teratai. Ini. Nah, dari banyaknya batu andesit seperti ini, jarang sekali kita menemukan satu bentuk arca. Coba kita sisi barat ini adanya. Nah, ini ada kepala kala ini di sini. Kepala kala, dan di sini kita banyak temukan relief-relief berbentuk hewan atau fabel. Ini banyak sekali. Biasanya kalau bentuk seperti itu ada di bangunan paling bawah dari struktur candi. Kita lihat telusuri terus Candi Minak Jinggo dengan batu andesitnya. Karena tadi sudah kita telusuri batu bata merah dan batu putihnya. Sekarang kita lanjut telusuri keberadaan batu andesit yang sekian banyak ini. Dan ini ditata sedemikian rupa untuk penyelamatan berapa serpian batu andesit ini. Dan ini besar sekali batu andesit ini. Bayangkan ya, kita mengangkat sekarang aja ini berapa orang. Ini untuk mengangkat dari bawah ke atas. Belum batu andesit ini diambil dari lokasinya. Kira-kira zaman Majapahit dulu transportasinya pakai apa? Ada yang patung sampai berapa ton itu ada. Nah, kalau dia melewati sungai, berapa tonase dari jembatan yang ada di zamannya? Berarti peradaban pada waktu itu udah maju juga. Dimana kita lihat sumber dari bahan dasar batu andesit ini adalah sisi selatan dari Trowulan, yaitu lerengnya Gunung Anjas Moro. Jarak sekitar hampir 20 km ke sini. Itu kira-kira membawa bahan dasar sampai menjadi satu arca itu gimana di masa lalu? Apakah pakai kereta atau pakai yang lain? Jadi misteri terus, telusuri terus kami di Indonesia Majapahit Channel. Ini kita telusuri serpian dari Candi Minak Jinggo.
panjangnya sekitar 1 meter, lebar 80 cm, dan ini materialnya dari batu andesit. Ini ada kayak tempat untuk pijakan di atasnya, jadi biar istilahnya itu kalau di Jawa slup ya, istilahnya untuk slupnya ini. Jadi ya ini ada ukiran-ukiran di sini, dan ini bentuknya ada kerbau. Biasanya cerita-cerita fabel ini mendominasi di lapisan bawah candi. Jadi struktur batu andesit yang ada di Candi Minyak Jinggo ini misteri juga. Kita coba lanjut lagi serpian yang lain yang banyak ukiran-ukiran tentang hewan. Kita akan terus. Oke, ini kelanjutan dari situs yang sebelah sana tadi, bahwa struktur batu andesit membentuk satu relief bergambar hewan atau fabel. Di sini ada umpak. Nih, ukirannya dahsyat juga. Ukiran-ukiran seperti ini di era zamannya Majapahit, dan ini umpak ini dari ukuran umpak ini kita bisa tarik kesimpulan kira-kira bangunan ini seperti apa tingginya, seberapa ukurannya, berapa tiang kayu yang dibikin untuk menancap di atas dari umpak ini. Jelas ini tempat penting di zamannya, di zaman Majapahit, dengan nama Candi Minyak Jinggo. Kita pecahkan terus misteri Candi Minyak Jinggo. Lanjut terus yuk. Jadi ini struktur yang coba disambungkan, sekitar ada 5 balokan batu andesit ini, dan ini model pahatan masih terlihat tata yang berjalan dari bawah ke atas nyamping ini ya. Ini ceritanya hampir sama dengan yang tadi, kayak kerbau. Jadi mungkin bisa menggambarkan kehidupan masyarakat di zamannya itu. Dan ini memang kelihatannya di struktur candi yang paling bawah ini kelihatannya. Kita hanya lanjut terus. Ini bentuk dari gajah ada belalainya dan ukiran seperti ini. Biasanya benda seperti ini ada di sudutnya candi. Nih, di samping ini juga. Ini merupakan ikatan dari batu satu sama yang batu yang lain. Jadi di candi itu antara batu yang satu sama yang lain itu ada keterkaitan. Jadi mereka saling mengikat. Jadi di saat ada gempa dan sebagainya mereka tidak bergerak, tidak roboh. Jadi struktur batu andesit ini memang banyak sekali, misteri juga ya. Karena di sekitar tempat Candi Minyak Jinggo ini masih banyak ditemukan struktur batu bata, struktur dari batu andesit. Ini jadi kewajiban kita bersama untuk menyelamatkan, melestarikan peninggalan cagar budaya bangsa kita, cagar budaya peninggalan leluhur kita. Karena dulu Majapahit pernah jaya, Sriwijaya pernah jaya, harus Indonesia bisa, Indonesia harus tetap jaya. Yakin terus dan ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya, budaya melek.